Binus TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Bernadita Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa jurusan Marketing Communication Universitas Nusantara. Senang sekali hari ini di studio Binus TV sudah kedatangan Ibu Maria Anggia Widyakusumastuti dengan penelitiannya bersama tim berjudul Pembentukan Karakter Mindful Communication pada anak usia emas melalui proses pembuatan dan presentasi karya seni. Langsung saja kita sapa Ibu Maria yang lebih akrab dipanggil dengan Mbak Anggi. Halo Mbak Anggi. Halo Mbak. Terima kasih sudah hadir ke studio Binus TV. Iya. Judulnya adalah Pembentukan Karakter Mindful Communication pada anak usia emas. Iya. Kita berhenti dulu pada anak usia emas. Apa yang menarik dari anak-anak yang ada di usia emas ini sehingga mereka dijadikan objek penelitian oleh Mbak Anggi dan juga tim? Ya, jadi anak usia emas itu usia 0 sampai 7 tahun. Itu karakter mereka itu sebenarnya sudah mulai dibentuk sejak mereka berusia 0 tahun ya. Jadi sebenarnya ada yang bilang dari di dalam perut itu karakter mereka sudah mulai terbentuk. Jadi ibarat kertas kosong gitu. Bagaimana mereka akan dibentuk itu tergantung lingkungan yang ada di sekelilingnya. Nah, anak-anak usia 0 sampai 7 tahun ini, mereka itu bukan berarti tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Jadi mereka menyimak, memperhatikan, belajar, melihat orang-orang yang ada di sekitarnya berperilaku, dan itu yang kemudian mereka pelajari. Nah, kenapa kemudian penelitian ini meneliti anak-anak usia 0 sampai 7 tahun? Karena kita mau melihat bagaimana karakter mindful communication ini dibentuk di usia seperti itu, yang akan berpengaruh ketika nanti mereka dewasa. Begitu. Kenapa kemudian yang diambil adalah mindful communication-nya, bukan kalau anak-anak itu kan lebih kelihatan mereka sedang ada dalam masa bermain mungkin gitu ya, ketika usianya sudah agak besar, yang mereka ingat adalah masa-masa permainan gitu. Apakah mereka juga ingat ketika masa mereka masih dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian fase 1 tahun, 2 tahun, apakah mereka juga akan mengingat fase-fase itu gitu, sehingga kemudian yang diperlihatkan adalah mindful communication-nya? Sebenarnya begini, kenapa mindful communication? Mindful communication sendiri itu kan artinya bagaimana bagaimana perilaku komunikasi seseorang, yang mana ketika mereka berkomunikasi itu, mereka bisa berkomunikasi dengan penuh empati, simpati, dan tidak mengiritasi perasaan orang lain. Itu sebenarnya inti dari mindful communication. Nah, membentuk karakter mindful communication itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jadi memang benar-benar harus dimulai dari anak-anak. Jadi dari mereka kecil. Memang ketika mereka masih di dalam perut, waktu baru lahir, mereka memang tidak bisa kalau sekarang ditanya masih ingat nggak, ya pasti kita juga udah nggak ada yang ingat ya. Kita juga bahkan tidak tahu gitu. Tapi di usia mereka mulai belajar bahasa, mulai belajar berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Nah, disitulah mereka kemudian mulai melihat, dan anak-anak itu kan seperti spons ya. Jadi mereka menyerap lalu melakukan persis seperti apa yang orang-orang di sekitarnya lakukan. Gitu. Nah, kalau tadi bicara tentang mindful communication itu juga mencegah, salah satunya mencegah supaya orang lain tidak teriritasi. Sebetulnya perilaku seperti apa yang kemudian diajarkan pada anak-anak ini melalui karya seni ya. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana mereka berimajinasi, bagaimana mereka menghasilkan sesuatu melalui kreativitas mereka. Kemudian itu tidak mengiritasi orang lain gitu. Sebetulnya apakah pada usia emas sudah bisa anak-anak yang seperti sponge itu sudah bisa menyerap pengertian atau persepsi bahwa yang seperti ini tuh mengiritasi, yang seperti ini tidak mengiritasi? Apakah diajarkan sejak awal bahwa batasan mengiritasi itu yang seperti ini? Memang tidak secara
apa ya, tidak secara literally diberitahu bahwa ini akan mengiritasi orang lain atau ini akan menyinggung perasaan orang lain, tidak. Tapi dalam proses pembuatan karya seni ini, anak-anak ditekankan untuk belajar memperhatikan, belajar mendengarkan, lalu menyimak, mendengarkan, menyimak dan memperhatikan. Nah, dengan begitu, lalu mereka juga diberi kebebasan untuk menciptakan sesuatu dalam bentuk karya seni. Dan ketika mereka setelah mereka menciptakan sesuatu tersebut dan dipresentasikan, karena mereka sudah terbiasa belajar untuk mendengarkan dan menyimak, di situ kemudian tumbuh rasa menghargai hasil karya orang lain. Jadi sederhananya mereka diajarkan untuk menghargai orang lain, sehingga lewat penghargaan terhadap orang lain yang dituang dalam bentuk komunikasi itu yang kemudian akan membentuk karakter mindful communication itu sendiri. Sehingga ketika nanti mereka dewasa, ketika mereka kemudian berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, mereka bisa menghargai orang lain. Setidaknya dengan cara mendengarkan dulu apa yang orang lain sampaikan, memaknai dengan baik, dan merespon dengan tepat. Kalau dari proses sendiri sampai kan bicara tentang presentasi karya seni, karya seni apa yang biasanya dipresentasikan oleh mereka, dan proses pembuatannya sampai itu jadi dan dipresentasikan itu seperti apa kalau berdasarkan observasi dari Mbak Anggi dan tim? Oke, di dalam observasi penelitian kami yang kami lihat adalah anak-anak itu diajarkan untuk mendengarkan dulu. Jadi diawali dengan storytelling, dibacakan cerita, lalu mereka juga tidak hanya dibacakan tapi juga mereka bisa melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku yang dijadikan referensi untuk cerita. Lalu kemudian tahap kedua adalah mereka menyimak, memperhatikan apa yang dilakukan oleh guru mereka. Jadi guru mereka kemudian membuat sebuah karya seni, biasanya sih memang berhubungan dengan topik yang diceritakan, dan ketika membuat sebuah karya seni tersebut, gurunya juga menjelaskan tekniknya. Tapi ketika gurunya melakukan itu, anak-anak tidak mengikuti step by step, jadi mereka memang hanya diminta untuk duduk dan mendengarkan, gitu. Nah, setelah gurunya selesai membuat, baru anak-anak itu diberi media untuk melakukan hal yang sama. Nah, anak-anak memang diberi kebebasan untuk memilih warna, memilih alat seperti krayon, cat air, itu tidak harus mengikuti persis seperti yang gurunya lakukan. Tapi gurunya akan melihat teknik yang sama yang dilakukan. Hasilnya bisa beda-beda, objeknya bisa beda-beda yang muncul. Tapi yang penting adalah anak-anak itu paham teknik membuatnya. Nah, setelah selesai, anak-anak itu kemudian satu persatu diberi kesempatan untuk mempresentasikan. Jadi menceritakan apa yang sudah mereka buat. Mereka diminta untuk menceritakan bagaimana caranya sampai karya seni itu bisa jadi seperti itu. Lalu kenapa mereka memilih warna itu. Lalu objek apa yang mereka buat. Nah, anak-anak itu bisa bercerita dengan gaya yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Tapi ketika temannya mempresentasikan karya seninya, mereka semua duduk dan memperhatikan. Ya, Mbak Anggi, jangan dilanjutkan dulu pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Mbak Anggi, kita lanjutkan ya. Tadi Mbak Anggi bercerita bahwa hasil akhir dari karya seni itu kemudian dipresentasikan dan melihat tanggapan dari teman-temannya. Nah, sejauh observasi yang dilakukan oleh Mbak Anggi dan tim, apakah ada yang pernah menanggapi hasil karya seni tersebut secara negatif? Itu kan hasil karya yang dipresentasikan di depan kelas, di hadapan teman-teman yang juga seusia dengan anak yang mempresentasikan sebuah hasil karya seninya.
apakah ada tanggapan yang negatif dari itu, atau sebetulnya hasil karya yang seperti apa yang akan selalu diapresiasi? Apakah yang sangat abstrak sekalipun mereka tetap apresiasi, dan bagaimana ekspresi mereka ketika mereka memang mengapresiasi itu, atau hanya sekedar oh karena teman saya sudah presentasi ya diapresiasi ala kadarnya gitu. Jadi begini, sejauh observasi kami, kebetulan observasi kami lakukan di sebuah institusi pendidikan art atau seni untuk anak-anak usia 20 bulan hingga 12 tahun. Tapi yang kami observasi memang hanya sampai batas 7 tahun ya, 6 sampai 7 tahun. Nah, sejauh observasi kami, ketika anak-anak itu selesai melakukan presentasi karya seni, memang tidak muncul tanggapan yang negatif, atau kemudian ada yang bertanya, kok kayak begitu, kok bentuknya seperti itu, memang tidak ada. Sejauh ini anak-anak menanggapi dengan antusias gitu, bahkan mereka ada yang dari ekspresi wajah juga terlihat bahwa mereka belajar sesuatu gitu. Oh, ternyata ada teman saya yang bikin kucing warnanya merah muda gitu kan. Ada yang bikin mobil rodanya hanya 2 gitu. Pernah ada satu kejadian menarik. Jadi ada seorang anak yang membuat mobil, lalu roda mobil itu hanya 2. Ketika dia presentasi, selesai presentasi, gurunya bertanya, mobil itu bukan rodanya berapa ya? Bukannya 4 gitu kan? Kemudian si anak menjawab, oh enggak, hanya 2. Soalnya lihatnya dari samping. Nah, yang seperti itu, anak-anak kemudian teman-temannya juga mengangguk-angguk gitu, membenarkan bahwa ya memang itu benar, hanya 2 karena melihatnya dari samping. Jadi judgement yang kemudian bilang mobil itu kan 4 rodanya, itu nggak ada, tidak muncul sejak observasi kami. Jadi di situ yang kita lihat bahwa oh anak-anak ini belajar menyimak, tapi tidak hanya menyimak dan mendengarkan, tapi mereka juga menghargai, gitu. Seperti itu. Jadi itu juga memperlihatkan bahwa anak-anak seusia itu saja sudah punya point of view yang berbeda gitu ya. Betul. Nah, pernahkah suatu kali salah satu dari anak-anak itu atau mereka bersama-sama gitu mengerjakan sebuah karya bersama, dan ketika mereka mengerjakan itu, apakah Mbak Anggi dan tim ada dalam kelas tersebut dan perhatikan kalau kita bicara tentang mindful communication dan bagaimana pencegahan untuk mengiritasi perasaan orang, untuk tidak mengiritasi perasaan orang lain, apakah mereka juga baik dalam bekerja dalam sebuah tim? Iya, jadi waktu kami memang hadir ketika kelas berlangsung, jadi kami melihat sendiri bahwa ketika proses pembuatan karya seni itu dalam satu meja itu isinya 2-3 anak. Kalau mejanya besar, karena kebetulan ada meja kecil dan meja besar. Kalau meja besar bisa 4 anak. Dan di dalam satu meja itu bukan setiap anak kemudian diberi satu masing-masing alat tulis masing-masing, tapi justru proses pembentukan karakter mindful communication itu terjadi ketika mereka saling sharing, karena di satu meja itu mereka hanya diberi 1 pack krayon, 1 pack cat air, kemudian kalau kuas memang mereka diberi masing-masing 1. Nah, di situ mereka belajar untuk sharing. Jadi belajar untuk berbagi, belajar untuk menghargai bahwa oh ketika saya mau pakai krayon warna abu-abu, ada teman saya yang sudah mengambil krayon abu-abu terlebih dahulu. Lalu anak itu akan menunggu, atau kalaupun tidak menunggu, si anak itu akan mencari warna yang lain. Seperti itu. Nah, yang menarik juga adalah selain dibentuk karakter mindful communication itu, anak-anak juga dibangun rasa percaya dirinya sebenarnya. Karena gurunya tidak akan memberikan kertas yang baru ketika ada anak yang minta kertas baru karena merasa gambarnya salah. Lalu gurunya hanya bilang, itu tidak salah gambarnya, hanya mungkin kurang kamu beri warna atau kurang kamu beri glitter. Karena, nah di situ anak-anak belajar untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Jadi belajar untuk percaya diri sekaligus belajar untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi
tidak hanya dari listeningnya sebenarnya mindful communication-nya, tapi dari bagaimana mereka belajar menunggu giliran, belajar berbagi dengan teman-temannya, seperti itu. Tapi berarti di dalam proses pengerjaan itu sendiri tetap ada instruksi-instruksi ya. Jadi kalau yang saya tangkap berarti perilaku mereka yang tidak berebut gitu atau menunggu temannya selesai menggunakan sesuatu gitu. Itu juga termasuk instruksi dari gurunya yang ada di kelas mungkin? Bentuknya sih sebenarnya bukan instruksi ya, yang kami lihat lebih ke mengingatkan. Karena memang masih ada beberapa yang misalnya begini, Miss, saya mau pakai warna abu-abunya, tapi warna abu-abunya sedang dipakai oleh si A. Lalu Missnya akan bilang, oke, kamu bisa menunggu atau pakai warna yang lain. Lalu gurunya juga mengingatkan si A bahwa, hey A, kalau kamu sudah selesai menggunakan warna abu-abunya, kembalikan lagi ke tempatnya karena ada temanmu yang akan menggunakan warna itu. Jadi kami sih melihatnya lebih ke gurunya selalu mengingatkan. Jadi dari situ anak-anak itu kemudian belajar untuk belajar untuk menunggu, belajar untuk sharing dan sebagainya. Termasuk ketika dalam proses pengerjaan sebuah tugas gitu, apakah kemudian ketika gurunya melihat ada anak yang mungkin keluar dari jalur yang seharusnya, tadi dia bercerita tentang misalnya ada ular, ada rumah, ada ini dan sebagainya. Lalu tiba seorang anak atau beberapa orang anak di dalam kelas itu kemudian menggambarnya bukan menggambar ular tapi menggambar mobil misalnya, menggambar gunung, menggambar sesuatu yang tidak diceritakan di dalam storytellingnya sebelumnya gitu. Jadi tidak sesuai dengan arahan yang diminta. Apakah kemudian guru tersebut melarang mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Jadi misalnya kok gambarnya jadi gambar rumah, kok gambarnya jadi gambar gunung, kan tadi tidak diceritakan seperti itu. Atau mereka membiarkan anak-anak itu bekerja sampai selesai, kemudian setelah itu baru memberitahu bahwa tadi kami tidak menceritakan itu loh gitu. Iya, sebenarnya banyak kejadian itu karena memang anak-anak usia seperti itu memang mereka memang diberi kebebasan sebenarnya. Jadi oleh gurunya dibiarkan, yang penting teknik pengerjaannya mengikuti apa yang sudah diajarkan. Objek gambarnya bisa berbeda, tapi ketika kemudian pada saat presentasi, begitu anak itu selesai presentasi, gurunya akan bertanya, masih ingat tidak tadi waktu dibacakan cerita, kita cerita tentang apa? Lalu si anak menjawab, oh cerita tentang yang sesuai dengan yang ada di buku. Oke, kalau yang di buku itu tadi gambarnya apa namanya, warnanya apa? Anak-anak hanya diajak dialog seperti itu, tapi tidak pernah kemudian ketika berbeda, mereka kemudian diminta untuk membuat gambar persis seperti yang ada di buku. Karena memang di awal mereka mulai mengerjakan sendiri, tidak pernah ada instruksi yang mengatakan bahwa mereka harus membuat persis seperti yang dilakukan oleh persis seperti yang dihasilkan oleh gurunya. Jadi yang ditekankan oleh gurunya memang teknik pengerjaannya. Sehingga itu yang kemudian membuat proses karya seni itu unik. Dan itu yang membuat anak-anak menjadi semakin sadar bahwa ya memang begini cara menghargai orang lain, bahwa setiap orang itu punya keunikan. Setiap orang punya kesukaan, punya preferensi sendiri-sendiri. Dan itu yang mereka hargai. Oke. Tapi yang menarik menurut saya begini, kalau kita bicara tentang mindful communication, berarti kita juga tidak bisa terlepas bicara tentang culture ya. Nah, apakah kemudian setelah anak-anak ini selesai mengerjakan karya seni, selesai presentasi, mereka pulang ke rumah mereka atau mereka kembali ke sekolah mereka, apakah apa yang mereka terima atau mereka serap dari art school ini juga bisa mereka terapkan di lingkungan rumah mereka atau lingkungan sekolah mereka? Apakah Mbak dan tim sampai observasi ke sana juga, dalam arti apakah juga memperhatikan bagaimana kemudian mereka di luar lingkungan art school-nya itu? Ya, kami sempat mewawancarai orang tua dari murid-murid yang belajar di art school tersebut.
kami bertanya bagaimana, karena ini peran orang tua sangat besar di sini ya. Orang tua itu karena gini, kita mungkin beda generasi dengan anak-anak yang ada sekarang ya. Anak-anak yang sekarang memang diberi kebebasan untuk menuangkan atau untuk berekspresi, sementara generasi saya dan yang lebih tua lagi itu justru diberikan pattern-pattern tertentu yang harus kami ikuti. Contoh yang paling sederhana adalah mewarnai. Di art school ini memang tidak pernah ada teknik mewarnai. Jadi mewarnai dalam arti anak-anak diberi gambar kosong, diberi gambar yang belum diwarnai, lalu anak-anak diminta untuk mewarnai. Karena memang menurut konsep yang diajarkan oleh institusi ini, art itu borderless, tidak punya batasan. Kalau anak-anak diminta untuk mewarnai sesuatu yang sudah ada gambarnya, itu berarti kita membatasi imajinasi mereka. Di rumah pun demikian. Awalnya ada orang tua yang ketika anaknya mewarnai dan keluar garis atau warnanya mungkin rambut dibeli warna ungu dan sebagainya, itu ada orang tua yang protes gitu ya, yang kok rambutnya warnanya ungu, kok ini begini, rambut warnanya apa coba? Rambut kan warnanya hitam dan sebagainya. Tapi jangan dibahas dulu Mbak Anggi. Pemirsa tetap bersama kami karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia menyaksikan riset kita. Bagi kita lanjutkan ya, tadi kita bicara tentang anak-anak kemudian mewarnai rambut berwarna ungu, meskipun kalau zaman sekarang rambut itu memang warna-warni, ada ungu, ada yang hijau gitu ya. Kalau tanggapannya dari orang tuanya sendiri itu seperti apa? Jadi sebelum mereka memasukkan anak-anak mereka di institusi pendidikan seni tersebut, mereka masih mengikuti pattern yang mereka terima ketika mereka kecil. Jadi rambut warnanya harus hitam, warna kulit ya coklat, seperti itu. Tapi kemudian mereka juga banyak, jadi guru-gurunya juga berinteraksi dengan orang tua. Jadi setelah selesai kelas, ada interaksi antara orang tua dan guru. Dan di situ guru-guru juga akan bercerita tentang aktivitas apa yang sudah dilakukan di kelas. Lalu biasanya orang tua juga kemudian akan cerita, oh di rumah yang mereka lakukan adalah apa, kegiatan seni apa yang mereka lakukan, yang mereka buat. Dan bercerita kenapa anak saya mewarnai kok tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka lihat gitu. Nah di situ kemudian guru-gurunya juga mengatakan bahwa justru ketika anak-anak melakukan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, bagaimana mereka kemudian bisa menghargai orang lain, mereka juga harus punya tahu rasanya dihargai seperti apa. Jadi guru-guru juga meminta para orang, kerjasama dari para orang tua untuk menghargai apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak mereka. Jadi orang tua memang diharapkan tidak melarang anak-anaknya untuk mengekspresikan diri lewat karya seni. Sepanjang memang jadi supaya tidak kebablasan gitu ya, orang tua diminta kemudian untuk setelah anak-anak membuat sesuatu, minta mereka untuk menceritakan kembali. Jadi kita juga bisa tahu kenapa kemudian mereka memberi warna rambutnya ungu, memberi warna rambutnya hijau dan sebagainya. Karena sebenarnya kadang-kadang itu adalah apa yang sudah mereka lihat di lingkungan sekitar mereka. Demikian, seperti itu. Kalau dari itu kan art schoolnya. Kalau dari sekolah mereka yang biasa kan, kalau usianya 20 bulan sampai 6 tahun atau 7 tahun itu kan berarti kan ada yang sudah preschool, ada yang sudah TK, ada yang mau SD bahkan ya. Apakah kemudian culture yang sudah diserap oleh mereka sejak awal tidak bertabrakan dengan culture yang mereka terima di sekolah? Apakah Mbak Anggi dan tim pernah mempertanyakan itu pada orang tua mereka atau juga pada pengamat pendidikan misalnya, bagaimana untuk mengatasi culture yang bertabrakan itu sehingga tidak membuat anak ini kemudian jadi lost? Karena dia merasa saya boleh berimajinasi, boleh menghasilkan suatu karya, saya tidak mengiritasi orang lain gitu, saya diberi kesempatan untuk
menyampaikan pemikiran saya, tapi ketika di sekolah misalnya jeruk yang saya warnai menjadi warna biru ini dibilang salah gitu. Sedangkan ketika saya di art school, jeruk saya berwarna abu-abu pun itu tidak masalah gitu. Itu apakah ada cross border yang seperti itu? Ya. Dari hasil wawancara kami dengan para orang tua, memang ada beberapa orang tua yang kemudian bercerita bahwa ketika mereka memasukkan anak-anak di institusi pendidikan formal yang masih menggunakan kurikulum nasional, memang mereka mengalami beberapa kejadian seperti itu ya, cross border culture itu ada gitu ya, kecuali kalau memang yang di international school, karena memang institusi art, pendidikan art ini memang lebih mengacu dari kurikulum luar. Nah, untuk yang di kurikulum lokal, kurikulum nasional maksud saya, yang terjadi memang ketika si anak membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di sekitar mereka, memang gurunya sempat bertanya, kok jeruk warnanya abu-abu, jeruk itu kan warnanya orange, kenapa jeruk warnanya abu-abu? Memang si anak kemudian sempat protes, dan ketika pulang ke rumah sempat cerita sama orang tuanya bahwa tadi waktu bikin jeruk bu guru bilang itu salah dan sebagainya. Yang dilakukan oleh orang tua ini kemudian memberikan pemahaman pada anak-anak, pengertian pada anak-anak bahwa di setiap sekolah, di setiap tempat itu memang memiliki cara, memiliki aturan dan prosedur yang berbeda, dan mereka yang dilakukan orang tua adalah meminta anak-anak untuk beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Dan dari situ sebenarnya kemudian juga mereka belajar untuk menghargai bahwa, belajar untuk atau sadar bahwa tidak semua hal itu sama. Jadi mereka kemudian belajar bahwa memang ada perbedaan-perbedaan yang perbedaan itu tidak salah, tapi perbedaan itu sebaiknya memang dipahami. Dan di situ mereka juga belajar untuk mendengarkan, belajar untuk menghargai orang lain, menghargai perbedaan-perbedaan itu tadi. Bagaimana menyederhanakan bahwa dunia ini terdiri dari berbagai macam orang dengan berbagai macam pemikiran, dengan berbagai macam sudut pandang pada anak-anak yang usianya masih sangat belia. Bagaimana kemudian kita menjelaskan atau menyederhanakan rumitnya atau kompleksnya dunia yang nanti akan mereka hadapi dengan cara membuat karya seni itu sendiri, gitu. Sehingga apa yang dilihat sebagai mindful communication itu sendiri memang teraplikasi dengan sangat baik ketika mereka melakukan presentasi dan membuat sebuah karya seni. Ya. Sebenarnya itu semua satu paket ya, Mbak. Jadi bagaimana anak-anak belajar bahwa di dunia ini banyak perbedaan, tidak sama dan sebagainya. Di dalam institusi pendidikan art itu sendiri, itu terdiri dari anak-anak dari berbagai negara. Jadi sebenarnya ketika anak-anak yang orang Indonesia ketemu dengan orang Korea, Amerika dan sebagainya, mereka sudah melihat bahwa mereka tidak sama, bahasanya pun berbeda gitu kan. Tapi ya di situ mereka kemudian melihat bahwa memang semuanya tuh memang aneka ragam, seperti itu. Dan ketika mereka kemudian kembali ke sekolah formal yang tidak mengimplementasikan hal seperti itu, anak-anak ini sebenarnya kan anak-anak yang cepat sekali belajar ya. Anak-anak sebenarnya jauh lebih adaptif dibanding orang dewasa, karena mereka kemudian belajar melihat, oh orang dewasa melakukan hal seperti itu, oh teman-teman saya melakukan seperti itu, dan mereka kemudian akan mengikuti. Jadi sebenarnya anak-anak itu juga punya punya cara untuk membuat dirinya nyaman. Ya salah satunya mungkin ya itu dengan cara menerima perbedaan-perbedaan itu tadi. Dari anak-anak itu sendiri, bagaimana mereka menanggapi ketika mereka dinilai salah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya? Misalnya karena culture-nya yang diajarkan di sekelilingnya sebelum dia sekolah adalah karakter yang
Western ya, dalam arti baik greetingsnya, baik cara berpikirnya. Nah, sedangkan mereka ketika di sekolah kemudian bertemu dengan orang-orang yang culture-nya sangat Eastern gitu ya. Bagaimana cara mereka menanggapi ketika mereka ditanggapi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka ditanggapi sebagai kok dia tidak melakukan ini, kok dia tidak melakukan itu gitu, kok dia dinilai sebagai anak yang kurang sopan misalnya karena mungkin outspoken gitu ya, sedangkan Eastern kan lebih melihat ke anak-anak yang baik adalah anak-anak yang tidak banyak bicara gitu. Iya. Dari hasil wawancara juga orang tua memang kemudian banyak berkonsultasi dengan pihak sekolah. Jadi sebenarnya itu memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak ya. Jadi orang tua ini kemudian berbicara dengan pihak sekolah yang institusi formal dan menceritakan kenapa anak-anak mereka sedikit berbeda dari anak-anak yang lain yang mungkin ketika mereka di usia sebelum mereka sekolah mereka tidak mendapatkan influence pendidikan dari luar gitu, dari pendidikan Western. Dari situ kemudian guru-gurunya memahami, oke, memang ini berbeda, sehingga kemudian mereka juga memberikan bukan treatment spesial, tapi mereka kemudian menjelaskan juga bahwa contoh yang paling mudah begini, di sekolah formal yang kurikulumnya masih kurikulum lokal, greetingnya pasti salam. Cium tangan, salaman dan cium tangan, atau memang mereka tidak mengenal hugging, tidak yang seperti itu ya. Nah, kalau di institusi yang lebih Western kan ketika datang say hi, kemudian ekspresinya juga lebih casual, kemudian kadang-kadang mereka hugging satu sama lain. Nah, kita tahan dulu Mbak Anggi, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia menyaksikan riset kita. Mbak Anggi, tadi kita bicara sampai di mereka, anak-anak itu juga berbeda dalam memberikan greetings gitu ya. Satu lagi yang ada dalam pikiran saya adalah apakah ketika mereka membuat karya seni ada perbedaan yang cukup besar sebagai tools untuk membuat mereka belajar atau memiliki karakter mindful communication. Apakah sama misalnya ketika mereka harus membuat sebuah gambar dengan ketika mereka hanya mewarnai saja, atau ketika mereka diberikan kertas yang benar-benar kosong, kemudian mereka diberitahukan untuk membuat sesuatu dari berbagai banyak proses menghasilkan karya seni atau membuat sebuah tugas. Menurut pengamatan Mbak Anggi dan tim, karya seni seperti apa yang paling bisa merepresentasikan atau paling bisa menjadi tools sehingga anak tersebut bisa memiliki karakter mindful communication? Karya seni yang memang paling menonjol gitu ya adalah painting ya, lukisan ya. Memang mereka lebih banyak melukis. Jadi jadi di dalam kurikulum di institusi pendidikan art tersebut ada dua macam kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah membuat sesuatu dengan teknik tertentu berdasarkan storytelling yang sudah disampaikan, buku cerita yang sudah diceritakan. Tapi ada juga yang namanya challenging art. Jadi ada challenging art week. Di dalam challenging art week itu tidak ada storytelling. Jadi anak-anak tidak ada teknik yang diajarkan, teknik khusus yang diajarkan. Jadi anak-anak hanya diberi sebuah kertas gambar kosong, lalu diberikan berbagai macam objek. Ada alat mewarnai, ada daun, ada batu, ada pasir dan sebagainya. Jadi hanya memang yang ditentukan adalah colornya, jadi warnanya. Hari ini challenging art week-nya adalah merah. Jadi anak-anak itu kemudian akan menuangkan segala sesuatu yang berwarna merah
yang diisi dengan macam-macam. Jadi di dalam satu kertas itu ada lukisannya, ada gambar pakai krayon, ada glitter, ada batu, yang batunya pun diwarnai warna merah. Nah, di situ memang kelihatan bahwa setiap anak punya keunikan masing-masing. Jadi hasil karyanya memang akan kelihatan berbeda satu sama lain. Meskipun semuanya sama-sama menggunakan warna merah. Gitu. Nah, di situ sebenarnya kemudian anak-anak ketika mereka cerita, meskipun itu sangat abstrak bentuknya gitu ya, kalau kita lihat itu ada yang cerita bahwa ini adalah naga, ini adalah mobil, ini adalah rumahnya, kamarnya dan sebagainya. Abstrak, dan tidak ada satupun memang dari mereka yang kemudian bertanya ke naganya, kok itu naga? Karena mereka ketika presentasi mereka bisa cerita bahwa ini adalah sebuah naga, seekor naga, ini badannya, ini buntutnya, ini giginya, ini api yang dikeluarkan. Meskipun kalau kita orang dewasa ngelihat itu sama sekali tidak berhubungan dengan naga gitu ya, kita juga nggak tahu itu bentuknya apa sebenarnya gitu. Tapi karena anak-anak itu sudah di dalam proses presentasi sudah menjelaskan bahwa itu adalah naga dan menceritakan bagian-bagian detail dari naga-naga tersebut, teman-teman yang lain mereka yang menghargai itu gitu. Tidak ada yang kemudian menjudge atau menilai kok naga seperti itu, naga kan tidak seperti itu dan sebagainya. Jadi fokusnya sendiri dari karya seni gitu, hal apa yang paling utama yang ada dalam karya seni yang kemudian bisa membantu anak-anak ini memiliki karakter mindful communication? Hal apa ya? Sebenarnya lewat perbedaan karya seni, perbedaan hasil karya seni itu tadi. Jadi yang dilihat adalah prosesnya. Betul. Ketika ada yang mengatakan bahwa karya seni mereka yang mereka hasilkan tuh tidak bagus atau kurang baik atau tidak sesuai dengan pattern yang ada, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dengan rules yang ada. Apakah kemudian anak-anak itu menanggapi si pemberi masukan dengan baik, atau kemudian mereka menanggapi itu dengan respon yang besok ketika mereka harus mengerjakan karya seni lagi, mereka tidak akan menunjukkan karya seni itu pada orang-orang yang menanggapi mereka dengan kritik? Sebenarnya hasil dari pembentukan mindful communication sudah terbentuk lewat hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi ketika ada yang mengomentari, menilai bahwa gambar yang mereka buat salah, mereka kemudian tidak kemudian menjadi a priori atau kemudian mundur atau bahkan trauma dalam membuat karya seni ya, karena di satu sisi kepercayaan diri mereka juga dibangun. Mereka memang ketika misalnya ada yang berkomentar, kok ini warnanya seperti ini, kok ini bentuknya begini, mereka hanya bilang bahwa ya memang jerukku warnanya begini, atau nagaku memang bentuknya seperti ini. Sebenarnya anak kita juga belajar dari mereka ya, kita belajar untuk menghargai juga. Jadi anak-anak itu sebenarnya bagaimana mereka bisa menghargai orang lain karena mereka tumbuh di dalam lingkungan yang juga menghargai anak-anak tersebut. Jadi mereka juga menghargai bahwa kenapa kemudian ada orang yang menilai gambar mereka salah, buat mereka itu nggak masalah gitu kan, karena di dalam pikiran mereka, dalam imajinasi mereka itu adalah jeruk yang benar. Jadi kita memberikan ruang untuk mereka untuk mengungkapkan jalan berpikir mereka atau mengungkapkan pendapat mereka tentang suatu hal. Betul. Jika yang bermasalah justru adalah orang tuanya. Kalau ini kan tadi kita kerjasamanya dengan orang tua sangat besar. Kalau ternyata yang tidak menyetujui atau tidak menyukai atau yang menanggapi secara kurang baik tentang karya seni anak-anak itu justru orang tuanya, apa yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan? Karena kan mereka akan membawa pulang hasil itu dan kemudian itu akan ditaruh di rumah. Gitu. Ketika dia diapresiasi oleh teman-teman di sekolahnya, diapresiasi oleh gurunya, diapresiasi oleh teachernya, tapi kemudian di rumah dia tidak mendapatkan apresiasi yang sama.
apa yang kemudian sebaiknya dilakukan? Apakah harus kembali memberitahukan pada orang tuanya bahwa hasil karya seni yang namanya art itu borderless gitu, atau bagaimana caranya membesarkan hati anak tersebut bahwa ini adalah aplikasi atau implementasi dari dunia ini penuh dengan orang yang berbeda sudut pandang? Memang gini Mbak, dari hasil wawancara kami ya dengan pihak sekolah dan pengamat pendidikan gitu ya, mereka memang bilang bahwa di sini peran orang tua sangat-sangat besar. Jadi memang orang yang, karena kan anak-anak di sekolah mereka hanya menghabiskan waktu sekian jam, tapi waktunya jauh lebih banyak dihabiskan di rumah bersama orang-orang yang ada di rumah. Dan orang-orang yang ada di rumah yang berpengaruh besar pada mereka itu tidak hanya orang tua, tapi kalau di Indonesia termasuk kakek dan nenek, kakak adik dan sebagainya. Jadi memang pihak sekolah itu tidak henti-henti memberikan pemahaman pada para orang tua untuk, dan berharap para orang tua juga meneruskan pemahaman itu pada orang-orang yang ada di rumah mereka, bahwa kalau memang ingin memiliki anak yang ketika mereka dewasa nanti bisa menghargai orang lain, mereka harus memberi contoh. Jadi memang dari pihak sekolah sangat berharap orang tua ini paham akan hal tersebut gitu ya. Jadi orang tua juga harus bisa memberikan contoh bagaimana menghargai orang lain, supaya anak-anak itu bisa melakukan hal yang sama. Jadi memang kalau dari pihak sekolah yang dilakukan adalah mereka suka mengadakan kayak parents gathering. Jadi di dalam parents gathering dipanggil psikolog anak, kemudian dipanggil pengamat pendidikan anak gitu. Dan memang orang tua diberi penjelasan kenapa anak-anak harus diberi ruang seperti yang tadi Mbak bilang, ruang untuk berimajinasi, ruang untuk berekspresi dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya adalah ruang untuk menjelaskan imajinasi dan ekspresi mereka tersebut. Dan itu yang kemudian orang tua harus mendukung hal tersebut. Nah itu yang memang sekolah sangat mengharapkan itu bisa dilakukan oleh para orang tua. Oke, pemirsa, berusahalah selalu untuk menjadi orang yang memiliki karakter mindful communication, karena kita juga menjadi orang yang bertanggung jawab untuk tidak mengiritasi orang lain dan membuat dunia di sekitar kita lebih bahagia. Terima kasih Mbak Anggi, sampaikan salam saya juga untuk timnya. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan kami, terutama di program episode kita. Terus saksikan kami melalui www.binus.tv. Kritik dan saran Anda selalu kami nantikan di email news@binus.tv. Akhir kata, saya Benedita Pravita, narasumber kami Ibu Maria Anggia, dan seluruh kru Binus TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ya, Mbak.